Tafsir Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Nifak atau munafik ialah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Sifat munafik itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan akidah. Jenis ini menyebabkan pelakunya kelak di dalam neraka. Ada yang berkaitan dengan perbuatan. Jenis ini merupakan salah satu dari dosa besar. Menurut Ibnu Jurayj, orang munafik ialah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriahnya, dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Sifat orang munafik diterangkan di dalam surat-surat Madaniyah, karena di Mekah tidak ada sifat munafik. Bahkan kebalikannya, di dalam periode Mekah ada yang menampakkan kekufuran karena dipaksa, padahal batinnya adalah seorang mukmin yang tulen. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, telah ada kaum Ansor yang terdiri atas kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Di masa jahiliyah mereka termasuk penyembah berhala. Di Madinah terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab yang memeluk agama mereka. Orang-orang Yahudi Madinah terdiri atas 3 kabilah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa berteman dengan kabilah Khazraj, dan Bani Quraidah berteman dengan kabilah Aus. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, orang-orang Ansor dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj memeluk Islam. Tetapi sedikit sekali dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Bahkan hanya 1 orang saja, yakni Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang pemimpin Madinah. Ia berasal dari kabilah Khazraj. Dia adalah pemimpin kedua kabilah di zaman jahiliyah. Mereka akan menjadikannya sebagai raja mereka. Tetapi datanglah agama Islam kepada mereka, dan mereka semua masuk Islam, menyibukkan dirinya dengan urusan Islam. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul tetap pada pendiriannya. Ketika terjadi perang Badar dan kaum muslim beroleh kemenangan, ia berkata, ini merupakan suatu perkara yang mengarah kepada kekuasaan. Akhirnya dia menampakkan secara lahiriah sebagai seorang Islam, dan sikapnya diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya. Sejak itulah muncul suatu sifat kemunafikan atau nifak di kalangan Madinah. Adapun kaum Muhajirin, tidak ada seorang munafik pun di kalangan mereka, karena mereka berhijrah meninggalkan harta benda dan anak-anak untuk mengharapkan pahala di sisi Allah kelak di hari kemudian. Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang-orang munafik dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj
serta orang-orang yang mengikuti mereka berdua. Melalui ayat ini Allah memperingatkan kaum mukmin agar jangan terbujuk secara lahiriah sikap mereka, yaitu dengan menerangkan sifat-sifat dan ciri khas orang-orang munafik, karena hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan yang luas sebagai akibat tidak bersikap waspada terhadap mereka. Dengan kata lain, mereka katakan hanya dengan lisannya saja, padahal di balik itu semua tidak ada satu iman pun yang terdapat di hati mereka. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya." Sesungguhnya mereka mengatakan demikian bila datang kepada Rasul saja. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena itu mereka mengukuhkan kesaksiannya dengan lafaz inna dan lam taukid di dalam ayat tersebut. Hal itu sebagai penegas supaya mereka dipercaya oleh Rasul. Allah mendustakan kesaksian mereka melalui firman-Nya, "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar sebagai seorang pendusta. Surat Al-Munafikun ayat 1. Firman Allah, "Yukhadi'unallaha walladzina amanu." Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Itu disebabkan karena mereka hanya menampakkan keimanannya pada lahiriah saja, sedangkan batin mereka memendam kekufuran. Mereka menduga bahwa diri mereka menipu Allah dengan sikap tersebut, dan mereka menduga bahwa mereka dapat mengelabui Allah sebagaimana mereka dapat mengecoh sebagian kalangan kaum mukmin. Di dalam firman-Nya di surat Al-Mujadilah ayat 18 disebutkan yang artinya, "Ingatlah hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta." Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Mereka tidak mengelabui, tidak pula menipu, melainkan hanya diri mereka sendiri. Tetapi diri mereka tidak merasakan hal itu. Sebagaimana yang disebutkan di surat An-Nisa 142, "Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Di antara ahli qiraah ada yang membaca "wa ma yakhda'una illa anfusahum" menjadi "wa ma yukhadi'una illa anfusahum". Akan tetapi kedua qiraah tersebut mempunyai makna yang sama. Ibnu Jarir mengatakan, mengapa orang munafik kepada Allah dan kaum mukmin dapat dikatakan sebagai seorang penipu, sedangkan orang munafik itu mengatakan apa yang bertentangan dengan batinnya hanya karena taqiyah semata? Jawabannya ialah orang-orang Arab menamakan ucapan yang bertentangan dengan hati untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang ditakutkan dinamakan dengan nama mukhati. Demikian pula halnya dengan orang-orang munafik. Dia dinamakan sebagai mukhati
yang artinya orang yang menipu. Dengan mengucapkan kata-kata yang dapat menyelamatkan dirinya, padahal di balik penampilan luarnya dia memendam kebencian. Sekalipun dia menipu orang-orang mukmin dalam kehidupan di dunia ini, tetapi dia dengan perbuatannya itu sama saja menipu dirinya sendiri. Karena perbuatan yang ditampakkannya itu menurutnya dapat memberikan apa yang dicita-citakannya, padahal kenyataannya justru merupakan sumber kejahatan dan berakibat siksaan dari Allah, serta murka dari Allah dan azab dari Allah. Tipuan yang ia lancarkan tersebut diduganya sebagai perbuatan yang baik, padahal sesungguhnya dia berbuat jahat terhadap dirinya sendiri di kehidupannya nanti di akhirat. Ibnu Abu Hatim mengatakan, sehubungan dengan firman yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah di surat Al-Baqarah ayat 9 tersebut, bahwa makna yang dimaksud ialah mereka menampakkan kalimat tauhid dengan tujuan agar darah dan harta mereka selamat. Padahal di dalam hati mereka terdapat hal yang bertentangan dengan kalimat tauhid tersebut. Qatadah mengatakan bahwa ciri khas orang munafik pada umumnya ialah berakhlak rendah, percaya dengan lisan tetapi ingkar dengan hati. Di pagi hari berada dalam satu keadaan, sedangkan di petang hari berubah dalam keadaan yang lain. Ia terombang-ambing bagaikan perahu yang ditiup angin kencang dan hanya bersikap mengikuti arah angin saja. Demikian tafsir Al-Baqarah ayat 8 dan 9.